Ya, saya tertarik dengan tema di atas. Ikut Ikut Paulus Paulus. atau ikut Yesus? Baik, boleh Baik, juga tuh. Tema ini yang kita bahas. ya, saya mau bertanya, Apa tuh? eh, apa landasan Pak Yusuf PI membuat tema ini? Mengajarkan hal yang, Berbeda. nah contoh perbedaannya salah satu. Contoh perbedaannya, Yesus mengajarkan dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kata Yesus di dalam Matius itu bahwa hukum Taurat dengan ketentuannya selama langit dan bumi ini belum lenyap, satu iota pun atau satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Tetapi dia datang untuk menggenapinya. Jadi Yesus mengajarkan selama langit dan bumi masih ada, hukum Taurat itu tetap berlaku dan tidak dapat ditiadakan. Tetapi menurut di dalam Efesus 2 nomor 5, di situ dikatakan oleh Paulus yang menuduh Yesus. Bagaimana tuduhan Paulus? Kata Paulus ya, dengan matinya Yesus sebagai manusia di tiang salib, maka segala hukum Taurat dan ketentuannya telah dibatalkan. Nah, ini kan bertentangan antara Yesus dengan Paulus. Makanya kita mau ikut yang mana? Apakah mau ikut Paulus atau mau ikut Yesus? Karena beda ajarannya. Silakan. Ya, jadi eh, sebenarnya dari Pak Yusuf PI kelihatannya ini ada salah paham dengan pernyataan yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 17 dan 18. Jadi pernyataan ini bilang gini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Nah, kalimat menggenapinya ini harus digarisbawahi. Jadi hukum Taurat itu artinya uh, kalau bicara menggenapi berarti hukum Taurat itu tidak sempurna. Itu tidak sempurna. Berarti ada sesuatu yang harus digenapi. Nah, kemudian ayat 18-nya berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, berarti ada penggenapan sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum semuanya terjadi, maka satu titik, ya, satu titik atau satu iota tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Nah, itu penggenapannya. Jadi yang dilihat itu adalah titik penggenapannya. Hukum Taurat itu sifat dari hukum Taurat itu janji. Nah, itu janji. Jadi mungkin Pak Yusuf PI mesti lihat kalimat menggenapi dan sebelum semuanya terjadi. Nah, penggenapannya itu apa? Kalau hukum Taurat itu bersifat simbolik, maka penggenapannya itu bersifat hakikat. Hukum Taurat Itu tertulis di mana, Pak? Oke, di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 Nomor ayat 23. Ini perkataan Tuhan Yesus juga. Yohanes pasal 4 ayat 23. menyembah dalam roh. Ya, ini konsep ibadah. Nah, jadi Jangan dari jangan ayat ke situ 21. dulu, Pak. Yang kita bahas nih masalah ajaran Yesus dengan Paulus gitu. Kalaunya bagaimana Ya, tata cara menyembahnya nanti. bukan menyembahnya, maksudnya gini. Konsepnya, konsep hukum Taurat itu adalah sifatnya itu simbolik. Nah,
ritualistik, simbolistik. Sedangkan itu sifatnya hakikat. Itu sifatnya hakikat. Nah, makanya ini ada Terus? keterhubungan. Gitu. Jadi Yesus Kristus- Mungkin Bapak nggak ngerti yang saya tanyakan. Coba perhatikan dulu begini, Pak. Ya. Nih. Coba kita ke Efesus. Ya. Efesus 2. Efesus 2 nomor 15 nih. ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Pertanyaannya begini, Pak, ya. Sebab dengan matinya ia sebagai manusia, kata Paulus. Ia di sini kan Yesus, ya, telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Yang kita tanya tuh, sejak kapan Yesus pernah membatalkan hukum Taurat dengan cara mati di tiang salib? Ya, jadi hukum Taurat itu kan sifatnya tadi simbolik. Nah, dia sifatnya Yang saya tanya Yesusnya, Pak. Yang saya tanya Yesusnya kapan pernah membatalkan? Dia ngomong kayak gitu. Kata Yesus, aku batalkan hukum Taurat dengan matinya aku di tiang salib. Yes, dalam Lukas 16 ayat 16 bilang begini, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes. Hukum Taurat. Coba Pak Yusuf PI lihat dulu dalam Lukas 16 ayat 16. Tahu, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes, dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Itu bunyinya. Gak ada di situ pengakuan Yesus. Gak ada pengakuan Yesus bahwa ia membatalkan ketentuan dan hukum Taurat. Gak ada. Ya, artinya itu berlaku. Kalau berlaku itu kan berarti masa berlakunya. Nah, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes. Nah, itu ayat itu diulang. Pak, Matius. baca. Coba baca ayat selanjutnya. Ya, Matius Lukas 16 ayat 16. Ya. Saya bacakan. Nah, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahi berebut memasukinya. Lanjut lagi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Enggak dibatalin oleh Yesus, Pak. Tiba-tiba kenapa Paulus ngomong bahwa Yesus membatalkan Taurat? Baik, jadi Rasul Paulus itu bicara bahwa Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari hukum Taurat. Jadi semua yang berhubungan, semua yang punya hubungan dengan hukum Taurat, berhubungan dengan upacara simbolik, upacara ritualistik, simbolistik, pengorbanan domba, itu sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Maka peraturan-peraturan itu tidak dipakai lagi, karena wujud dari semuanya itu adalah Yesus Kristus. Baik, itu kan ritual-ritual dari hukum Tauratnya yang Anda jelaskan itu. Yang saya pertanyakan, di mana pernah Yesus berucap, ya seperti tuduhan Paulus, bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat dengan matinya dia di tiang salib? Mana ucapan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan matinya dia di tiang salib seperti yang dituduhkan Paulus? Sebenarnya gini, Alkitab itu adalah pengilhaman. Jadi kalau Pak Yusuf percaya yang ditulis oleh Matius, berarti semua yang ditulis oleh Matius itu adalah firman Allah, itu pengilhaman. Jadi tidak bisa percaya satu bagian lalu menolak satu bagian. Gitu. Makanya di Matius pasal 5 tadi yang Pak Yusuf PI kasih itu, di situ Yesus Kristus membentangkan
Bagaimana prinsip-prinsip dari eh, aturan penggenapannya itu prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Yesus. Misalnya contohnya saya bacakan. Ya, di Matius pasal 5 tadi. Ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar firmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaramu harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi ini konsepnya sudah tidak sesuai dengan aturan yang hukum Taurat itu. Mengapa? Karena hukum Taurat itu kan sifatnya bersifat janji, belum sempurna. Yesus datang menyempurnakan, menggenapi itu. Makanya Pak, kalau yang hukum itu Taurat saya sepakat. Saya sepakat, nggak ada masalah dalam segi ritualnya seperti itu. Yang kita cari itu ucapan Yesusnya. Seperti yang dituduhkan oleh Paulus. Ucapan Yesusnya yang kita cari. Bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat dengan matinya dia di tiang salib. Sebagaimana tuduhan dari Paulus tadi. Pernahkah Yesus berkata, aku batalkan hukum Taurat dengan matinya aku di tiang. Oke, Efesus 2. Bukan yang dibaca Efesus 2 nomor 15-nya. Oke, kita perbandingkan ya. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 15. Ya. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan Dengan segala keduanya. perintah. Ya, keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, Pak Yusuf PI harus pahami kalimat selanjutnya. Itu untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi konsep dari maksud dari ayat ini, pembatalan di sini bukan berarti pembatalan yang disampaikan di sini merujuk kepada penggenapan itu. Dalam Kolose, ini penjelasannya dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Saya bacakan supaya jangan sampai salah paham maksud dari ayat itu apa. Kolose 2 ayat 16 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Kristus itu hakikatnya. Jadi dengan matinya Yesus di kayu salib, maka semua ketentuan dan peraturan hukum Taurat mengenai konsep ibadah, konsep ibadah simbolik itu sudah diakhiri. Artinya dibatalkan, tidak perlu lagi dengan cara-cara seperti ritual penyembelihan domba korban, dengan cara-cara ritual harus pergi ke bait Allah, itu dibatalkan. Jadi pernyataan dibatalkan itu berarti pernyataan dibatalkan itu harus dimengerti dalam pengertian bahwa itu tidak dilakukan lagi. Pak, pertanyaannya, kapan Yesus membatalkan? Ya pada waktu disalibkan. Gitu. Mana ucapan Waktu Yesus? disalibkan, Datanya di mana? Dia membatalkan hukum Taurat. Gini yang Pak Yusuf PI harus pahami, isi dari hukum Taurat itu apa? Bukan isinya, Pak, ucapan Yesusnya. Anda udah panjang kali lebar menjelaskan masalah isi hukum Tauratnya. Oke, saya no problem tentang itu. Tetapi yang kita bahas ini ya tuduhan dari Paulusnya, Pak. Tuduhan dari Paulusnya. Kata Paulus seperti apa nih? Sebab dengan matinya sebagai manusia. Iya ini siapa? Kan Yesus. Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaannya,
mana ucapan Yesus yang membatalkan hukum Taurat. Itu yang kita cari, ucapan dari Yesusnya. Aku berkata, kata Yesus, ya, aku membatalkan hukum Taurat dengan matinya aku di tiang salib. Itu mana gitu? Seperti tuduhan Paulus ini. Ya, gini, sebenarnya perkataan secara seperti yang diminta oleh Pak Yusuf PI itu harus dipahami dalam konteks. Nah, misalnya contoh dalam Yohanes 5, ini kesaksiannya. Yohanes pasal 5 ayat 17 dan 18. Nah, coba kita lihat di sini bilang, tetapi aku berkata kepadamu, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini Yesus yang berkata. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Nah, jadi dalam pemikiran orang Yahudi, Yesus meniadakan hari Sabat. Nah, hari Sabat itu kan bagian dari hukum Taurat. Nah, dalam praktek tindakan yang dilakukan Yesus, dalam pandangan orang Yahudi, Yesus itu melawan hukum Taurat. Nah, misalnya, hari Sabat harusnya tidak ada aktivitas. Nah, Yesus melakukan aktivitas pada hari Sabat. Gitu. Dalam Injil Matius 12. Matius 12 itu ayat 1 sampai 8. Itu kisah bagaimana Yesus melakukan aktivitas pada hari Sabat. Dan menurut aturan dari ahli-ahli Taurat itu melanggar hukum Taurat. Nah, karena ahli Taurat itu tidak mengerti bahwa Yesus ini adalah dia adalah hakikatnya. Gitu, Pak Yusuf PI. Pak, bukan itu yang saya tanya. Ya kan ini... Kalau itu no problem. Lah. Gak masalah bagi saya, nggak masalah yang seperti itu. Orang mau menuduh Yesus melanggar hukum Taurat, terserah, silahkan. Yang kita cari itu, sekali lagi yang saya ulangi Pak ya, ucapan Yesus, dia yang telah membatalkan Taurat dengan matinya dia di tiang salib, seperti yang dituduhkan oleh Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Karena di situ kata Paulus apa nih, sekali lagi nih, biar kita ngerti ya bentuk pertanyaannya seperti apa gitu. Dalam Efesus 2 ya nomor 15 kawan-kawan semuanya nih ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia ini kan Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala ketentuan dan perintah dan ketentuannya. Nah, yang kita cari itu Pak, mana ucapan Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya ketika dia mati di tiang salib, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus. Karena di sini kata Paulus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, yang kita cari itu adalah ucapan Yesus. Mana ucapan Yesus? Dia membatalkan hukum Taurat dengan cara mati di tiang salib. Ya. Bukan masalah yang lain-lainnya. Ya, ini konsep. Ucapannya yang kita cari. Dalam keyakinan iman Kristen itu, pemahaman tentang iman itu dibangun berdasarkan konsep keseluruhan. Nah, karena orang Kristen percaya Alkitab itu firman Allah. Kalau Pak Yusuf PI ngotot harus minta ucapan Yesus, ya ucapan seperti yang Pak Yusuf PI minta ya tidak ada. Tapi dari tindakan yang tindakan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sudah bisa kita pahami. Makanya para ahli Taurat berkata, ya Yesus itu melanggar hukum Taurat, meniadakan hari Sabat. Nah, hari Sabat itu adalah bagian dari hukum Taurat. Pak, kalau ngomong tidak ada dari awal tadi, saya nggak akan pusing ke sana kemari gitu loh. Bilang aja nggak ada. Masalahnya Pak, iya. Tidak adanya itu bukan berarti Pak Yusuf PI benar. Nah, karena Pak Yusuf PI kan gini, tidak memahami konsep tentang hukum Taurat. Nah sekarang, hukum Taurat itu diberikan pada masa Musa.
Ya, hukum Taurat itu diberikan pada masa Musa, bukan pada masa Abraham. Artinya sebelum Abraham tidak ada hukum Taurat. Nah, sebelum Abraham tidak ada hukum Taurat. Abraham kan melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Lewi, baru kemudian dari Lewi itu lahir Musa. Nah, hukum Taurat diberikan kepada Musa. Nah, menjadi ikatan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Nah, pertanyaan saya, ya, Pak Yusufi pasti tidak paham. Pertanyaan saya, nah Abraham ini hidup di bawah tuntunan apa? Kalau kami menyebut belum milah. ada hukum Taurat. Di bawah tuntunan apa? Nah, jauh sebelum memang Abraham itu belum di bawah Taurat dia. Betul. Ya. Ya, makanya janji itu diberikan. Janji itu apa? Janji itu sudah diberikan, janji penyelamatan itu diberikan secara simbolik dengan pengorbanan domba, ibadah domba korban. Baik, gini Pak. Gitu. Kalaunya kata Anda tadi tidak ada Yesus mengucapkan seperti itu, berarti ini kitab ya karangan Paulus ini salah gitu ya? Gila betul. Nih, sebab dengan matinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat. Gak ada Yesus ngomong, Bapak jujur gitu loh. Jujur gak ada Yesus ngomong. Berarti ini Paulus ini mengada-ada, kan gitu. Makanya saya bilang Pak, mau ikut Paulus atau ikut Yesus sesuai tema gitu. Karena ajarannya berbeda gitu. Anda tuh jujur sendiri. Saya lebih menghormati lawan diskusi saya yang jujur gitu. Saya nggak akan memaksa. Berarti apa? Tulisan Paulus yang ngaco gitu. Sesuai dengan judul, mau kita ikuti Paulus kah? Atau mau kita ikuti Yesus kah? Karena apa? Ajarannya berbeda. Gitu loh Pak. Nah, Pak Yusufi melihat berbeda karena Pak Yusufi tidak memahami. Gini, sebenarnya pernyataan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ini menjelaskan Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 23. Nah, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Menyembah. Jadi orang Israel itu pada waktu datang menyembah itu, dia bawa korban. Korbannya itu domba. Nah, itu bawa ke Yerusalem. Korban domba. Nah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi gini, pernyataan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 15 itu menerangkan bahwa yang simbolik, semua upacara simbolik yang berhubungan dengan ritual ibadah, ya penyembelihan domba korban itu sudah diakhiri dengan matinya Kristus di atas kayu salib. Jadi posisi Yesus itu adalah hakikat dari domba yang disimbolkan. Jadi tidak perlu lagi ada penyembelihan anak domba karena Yesus sudah menggantikan itu. Tidak perlu lagi bawa korban ke Yerusalem. Nah, itu sudah dibatalkan, stop sudah, tidak perlu lagi bawa. Batalkan konsep yang demikian karena sudah hakikatnya sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Jadi ya, saya hormati Pak, itu doktrin Anda, saya hormati kayak gitu. Ya, kita sudah tahu bahwa tidak ada ucapan Yesus membatalkan hukum Taurat seperti yang dikatakan oleh Paulus gitu. Nggak ada. Nah, kan sebenarnya tadi saya sudah kasih contoh Pak Yusuf PI. Itu doktrinnya. Salah satu contoh yang saya kasih ke Pak Yusuf PI itu mengenai hari Sabat. Hari Sabat itu kan hukum Taurat. Tapi Yesus melakukan aktivitas pada waktu hari Sabat. Berarti hari Sabat yang dijaga, dipelihara oleh orang Yahudi sebagai salah satu hukum di dalam hukum Taurat. Ternyata dalam prakteknya mereka melihat bahwa Yesus Kristus melanggar hari Sabat. Karena mereka tidak mengerti bahwa kehadiran Yesus Kristus dia adalah penggenapan
dari hukum Taurat itu. Nah, tapi saya tidak bisa Oke, paksa Pak. Pak Yusuf PI di poin ini. Ya, saya Jadi juga nggak akan bahas, nggak bahas lagi Oke. juga gitu. Karena apa? Karena Anda udah ngomong nggak ada, ya udah, sepakat kita gitu. Udah itu aja, berarti salah nih Paulus nih. An- Ya kalau dibilang salah saya tidak setuju karena perspektifnya Pak Yusuf PI minta pernyataan secara eksplisit. Nah, tetapi kita lihat ada tindakan-tindakan yang eksplisit menyatakan bahwa kehadiran Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Matius 5 itu sendiri kan jelas. Bagaimana Yesus menerangkan. Nah, hukum Taurat berkata begini, aku berkata kepadamu, seperti tadi saya baca, hukum Taurat menyatakan membunuh itu dosa. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kamu marah terhadap saudaramu, itu sudah dihitung masuk dalam paket membunuh itu tadi. Gitu. Oke. Jadi ini harus Ya, dipahami. Oke, saya close itu ya. Kasus ditutup tentang masalah Yes. Taurat. Kira-kira nih, apakah ada pertanyaan dari Anda? Soalnya yang di bawah juga antri gitu loh, Pak. Oke, sekarang saya mau tanya. Karena tadi Pak tanya tentang Kristen, saya mau tanya tentang Islam. Boleh toh? Ya, silakan. Oke. Saya mau tanya di surah Ali Imran 84 ayat 84. Saya bisa Pak Yusuf. Kalau saya bacakan bahasa Indonesianya, boleh? Jadi katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada mereka kami berserah. Pertanyaan saya gini, Pertanyaannya? kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim. Oke, Ibrahim, lalu ada Yakub, ya, lalu ada Musa. Oke. Nah, teman-teman Muslim, kata Allah itu alif lam lam ha, dalam konsep teman-teman Muslim, saya tanya dulu, apakah benar itu nama atau sebutan? Nama. Nama, oke. Nah, sedangkan kalau kita lihat Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka ini kan orang Ibrani. Musa misalnya. Musa itu menyebut nama Tuhan dengan sebutan Yod-He-Vav-He. Bukan namanya, bukan Allah. Nah, bagaimana Pak Yusuf PI menjelaskan keterhubungan ayat surah Ali Imran 84 ini dengan konteks histori maupun keberadaan yang sesungguhnya dari Musa, Yakub, Abraham tentang nama Tuhan. Oke, baik. Perhatikan ya Pak ya, saya jawab dulu. Ya, silakan. Anda silakan buka Quran surah Ibrahim ke ayat 4. Ya, apa bunyinya? Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilih. Ya, di sini dikatakan ayat 4 bukan ini. Nih, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi, kalau penyebutan bahasa ya, itu para nabi menyebut Tuhannya dengan bahasa mereka. Kalau Nabi Musa berbahasa Ibrani, mereka menyebut Tuhannya atau Nabi Musa menyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Silakan selain Allah. Atau Yesus menyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Silahkan gitu. Nah, terus di dalam Arab kita mengenalnya nama Tuhan karena ada pengakuannya adalah Allah di zaman Nabi Muhammad gitu. Jadi kalaunya para nabi ada yang berbahasa Aramaik, ada yang berbahasa Ibrani, lalu mereka beda menyebut nama Tuhan,
no problem. Karena apa? Karena mereka bahasanya berbeda-beda. Tapi yang dimaksudkan oleh para nabi itu adalah tetap Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Meskipun kalian mengucapkan penamaannya itu berbeda-beda. Karena bahasa. Jadi kayak gitu, Pak. Jadi bukan berarti nama beda, Tuhan beda, kagak. Jadi Tuhannya para nabi itu nggak ada bedanya. Sama. Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Ishak, Ismail, maupun siapa? Yesus, atau Ezra, atau Yeremia, atau Maleaki, atau Nabi Muhammad SAW. Satu mereka gitu. Terserah bahasa mereka karena bukan apa? Bukan bahasa Arab itu Nabi Musa, tapi dia bahasa Ibrani. Maka ketika Nabi Musa diutus pakai bahasa Ibrani, dia menyebut Tuhannya. Ketika Nabi Muhammad diutus pakai bahasa Arab, maka pakai bahasa Arab Allah menyebut Tuhannya. Bukan berarti beda nama, beda eksistensi, bukan kayak gitu. Beda nama, tapi para nabi itu tetap satu Tuhan. Gitu Pak maksudnya. Jadi gini, saya jadi agak bertanyanya gini. Kalau itu sebutan, oke lah, masih bisa kita, namanya sebutan. Berarti kalau sebutan itu bukan masalah nama, tapi masalah konsep di balik nama. Nah, ini pendekatan ontologis namanya, konsep di balik nama. Tapi sekarang kan teman-teman muslim memunculkan pendekatan epistemologi dalam konsep begini. Teman-teman muslim mengklaim itu sebagai nama. Nah, kalau nama itu ketika diperkenalkan kepada bangsa lain atau bahasa yang lain, nama itu sebenarnya tidak boleh berubah terlalu jauh. Nah, kalau diterjemahkan mungkin ya diterjemahkan. Jadi namanya itu transliterasi fonologis. Jadi mengikuti bunyi bahasa. Tapi sekarang kan ini jauh. Yod he vav he. Lalu sekarang teman-teman muslim katakan namanya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah manusia yang memberi nama kepada Tuhan atau Tuhan yang memberi nama pada dirinya? Sehingga namanya itu berbeda-beda. Gitu. Musa menyebutnya Yod he vav he. Musa sebutnya Yod he vav he, sedangkan teman-teman muslim mengklaim bahwa itu Allah. Kalau nama kan harusnya tidak berubah. Kalaupun berubah itu dia berubahnya tidak terlalu jauh, itu hanya karena ada perubahan fonologis. Artinya mengikuti bunyi bahasa penerima. Itu. Baik. Itu mungkin itu. Saya tanggapi, Pak, silakan. Iya Pak, kalaunya untuk masalah nama Tuhan yang sakral, itu tidak bisa kita bandingkan antara bahasa ke sastra bahasa yang lain. Gak bisa, karena nama Tuhan itu sakral gitu. Sakral sesuai dari Rasulnya yang mengetahui menyebutnya seperti apa. Kalau Nabi Musa menyebutnya Yod Hah Vav He dalam bahasa Ibrani, monggo silahkan. Bukan berarti harus kita adu bahasanya ini dengan bahasa Arab. Ya, Yod Hah Vav He sakral di dalam bahasa Ibrani, sehingga Nabi Musa menyebutnya dengan Yod Hah Vav He. Terus kalau dalam Islam Allah gak perlu ditabrakin dengan bahasa Ibrani. Karena itu nama Tuhan. Kan di Taurat jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di Islam walillahil asmaul husna. Nama yang terbaik untuk dia. Jadi kalau para nabi memanggil Tuhan dengan kosakata yang sakral, Yod Hah Vav He atau Allah, itu nggak bisa kita tinjau dari bahasa. Nggak bisa. Nggak akan ketemu gitu. Jadi seperti itu Pak. Kalaunya nama Tuhan itu, Nabi itu, contoh Abraham, Aramaik. Dia mengenalkan dirinya, aku adalah aku. Aku dalam Aramaik ditabrakin ke sastra Arab dengan kosakata Allah. Nggak bisa, nggak nyambung gitu. Jadi penyebutan bahasa para nabi itu tergantung dari lisan mereka memakai bahasa apa, mereka menyebut Tuhan mereka pakai bahasa apa. Tetapi Tuhannya para nabi itu wa ilahukum ilahu wahid. Kayak gitu.
Coba Anda buka ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133 gitu, Pak. Ah, di situ seperti apa dikatakannya? Nih. Bentar, saya bukakan aja. Al-Baqarah ayat 133 ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nih. Ya, saya ada. Am kuntum syuhada ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi kalau penyebutan nama yang sakral dari para rasulnya itu terserah, Pak. Gak bisa kita tabrakkan dari segi sastra bahasa, gak bisa gitu. Jadi sebenarnya penjelasan Pak Yusuf PI juga ini lebih kepada penyebutan, bukan nama diri. Nah, sekarang saya mau ini. Tadi kan dibilang mengenai nama. Ini saya masih ikutin. Karena gini, kalau nama yang diperkenalkan kepada Musa itu Yod-He Vav-He, itu sebenarnya bukan nama diri, tapi itu nama pewahyuan. Karena di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13, 14, ketika Musa bertanya tentang nama kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku adalah aku. Aku adalah aku. Bahasa Ibraninya itu Eye Eser Eye. Aku adalah aku. Nah, orang-orang Israel di pihak yang menyembah Tuhan, itu menyebutnya dengan, kalau bahasa Ibrani itu bentuk dari kata dasar haya, kal imperfect. Itu orang pertama aku. Nah, kalau orang ketiganya, dia adalah dia. Jadi orang Israel menyebut dia adalah dia. Jadi Yihye, Eser, Yihye. Jadi Yod-He Vav-He. Jadi akhirnya orang Israel menyebutnya itu sebagai nama diri. Tapi Tuhan itu memperkenalkan nama pewahyuan. Aku adalah aku. Nah, pertanyaan saya, nama Allah dalam pemahaman teman-teman Muslim, itu nama itu mengandung makna apa? Atau memiliki arti apa? Silakan. Baik, Allah ya Allah, Pak, sebuah nama. Sama kayak nama saya Yusuf, ya Yusuf gitu. Sebuah nama. Oh, berarti tidak ada mengandung makna. Nama yang sakral. Tidak ada Kalau maknanya dia yang patut disembah gitu. Oh, hanya seperti maksudnya itu maknanya seperti itu. Nah, kalau orang berarti kan beda kan? Berarti ada perbedaan karena Yod-He Vav-He itu bukan nama diri sebenarnya. Itu nama pewahyuan. Nama disebut nama diri karena orang Israel. Orang Israel menyebut nama Tuhannya, dia adalah dia. Yihye Eser Yihye. Jadi akhirnya disingkat jadi Yod-He Vav-He. Oke. Itu penyebutan no problem, Pak. Kalau saya nggak membahas itu. Ya, itu hanya terkendala masalah pembahasan aja menurut saya gitu. Oke, berarti masalah nama nggak ada persoalan ya. Karena kan sekarang ada yang mempersoalkan masalah itu. Nggak pernah masalah itu. Okay. Karena apa? Mempunyai syariat masing-masing. Likulin ja'alna minhuma syir'atan wa min hadza. Kan kayak gitu. Oke. Nah, saya mungkin close apa? Kalau saya tidak bertanya lagi, tapi kalau Pak Yusuf ini izinkan saya closing statement dulu dari silakan. Ya, jadi closing statement saya gini. Sebenarnya tema di atas itu berupaya untuk memisahkan. Pak Yusuf ingin memisahkan, saya paham karena memang karena Pak Yusuf seorang Muslim, jadi tidak bisa menghubungkan antara apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang
diajarkan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu menerangkan semuanya. Nah, legitimasi ajaran Rasul Paulus itu dilegitimasi oleh Rasul yang lain, oleh Rasul Petrus misalnya dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16. Jadi apa yang diajarkan Paulus? Paulus bukan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Yesus Kristus. Rasul Paulus itu menerangkan posisi pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Mengenai tadi Taurat misalnya, Yesus Kristus dituduh oleh ahli Taurat meniadakan hari Sabat karena tidak memahami. Nah itu, jadi mungkin itu saja. Saya pikir karena tidak melakukan Terima kasih, disiplin. Pak. Ya, disiplin ilmu teologi. Terima kasih atas diskusinya. Ya, makasih Pak. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih Pak Suat ya atas diskusinya. Thank you. Oke, boleh kita naikkan teman yang lain yang antri ya. Silakan Pak. Makasih. Oke. Terima kasih sama-sama Pak. Selamat malam. Malam.